sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan buku diagnosa dari PPNI. Ada 3, yaitu ada standar SPKI, ya, standar buku diagnosis keperawatan Indonesia. Kemudian yang kedua ada SLKI, standar luaran keperawatan Indonesia. Jadi ini itu untuk outcome-nya. Kemudian yang terakhir ada buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Yang pertama, kita tentunya harus mengumpulkan data-data pasien dulu, ya. Jadi mulai dari data subjektif dan juga data objektif. Kita harus mengetahui keluhannya pasien itu apa saja, sampai nanti kita bisa mengangkat suatu masalah perawatan dan bisa dianggap sebagai diagnosa keperawatan, baik itu diagnosa keperawatan prioritas, aktual, ataupun juga resiko. Nah, untuk diagnosa yang prioritas, untuk diagnosa prioritas biasanya kita harus mengetahui dulu masalah atau gangguan pasien yang dia itu mengancam nyawa. Nah, ketika kita sudah tahu diagnosa pasien yang sudah datanya itu dia itu sedang mengancam nyawa, otomatis kita harus mengangkat diagnosa itu terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Semisal saya mempunyai data terkait pasien, yaitu dia mengalami gangguan bersin jalan nafas. Nah, saya mengangkat keluhan ini adalah sebagai data yang prioritas karena berhubungan dengan jalan nafas. Nah, ketika jalan nafas ini terganggu, otomatis kebutuhan oksigen di dalam tubuh pasien akan mengalami penurunan. Nah, apabila kebutuhan oksigen ini mengalami penurunan, otomatis otak akan kekurangan suplai oksigen. Nah, jika terjadi kekurangan suplai oksigen, maka kondisi tubuh pasien akan mengalami kegawatan seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya mengangkat terkait dengan bersihin jalan nafas. Nah, di sini caranya kita langsung saja buka ke daftar isi. Nah, daftar isi misalnya kita lebih ke memprioritaskan bersihin jalan nafas. Bersihin jalan nafas. Di sini kita harus tahu kategorinya. Kita harus mengetahui yang pertama adalah kategori. Dia termasuk kategori apa? Kalau bersihin jalan nafas ini kan ada kategorinya fisiologis, ya. Kemudian fisiologis. Kemudian ada subkategori. Nah, subkategori ini bersihin jalan nafas itu termasuk subkategori yang bagaimana seperti itu. Nah, karena dia bersihin jalan nafas, berarti dia masuk ke subkategori respirasi, itu. Berbeda kalau misalnya saya mengangkat penurunan curah jantung. Nah, itu akan masuk ke subkategori sirkulasi, itu. Tapi dia masuk ke kategorinya tetap fisiologis, tetapi subkategorinya masuk ke sirkulasi. Nah, saya mau mengangkat bersihin jalan nafas, ya. Bersihin jalan nafas ini di buku SPKI termasuk kategori respirasi. Ada D, kodenya D001 pada halaman 18. Oke, kita buka 18. Nah, sudah ketemu. Di sini ada maaf ya, ini bukunya karena juga berbulu-bulu jadinya hitam. Di sini judulnya adalah bersihin jalan nafas tidak efektif. Nah, kalau bahasa Nanda itu ketidakefektifan bersihin jalan nafas. Nah, seingat saya seperti itu. Nah, kalau bahasa SPKI itu berubah lagi menjadi bersihin jalan nafas tidak efektif, seperti itu. Nah, sebelum kita mengangkat diagnosa ini, alangkah baiknya kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian terlebih dahulu kita harus pahami bahwa di sini adalah bersihin jalan nafas merupakan ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas. Obstruksi berarti ada hambatan di dalam jalan nafasnya, baik itu benda asing ataupun sekret itu sendiri di bagian jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Nah, ini pengertiannya. Berdasarkan dari pengertian ini, misalnya saya mendapatkan datanya pasien itu
data DS-nya itu keluarga pasien mengatakan pasien ini mengalami makan pentol misalnya, makan pentol kemudian terjadi tersedak. Nah, tersedak kemudian hasil dari pengamatan saya atau data objektifnya yang saya temukan adalah pasien tampak memegangi leher. Kemudian yang selanjutnya adalah pasien terlihat susah bernafas gitu. Nah, tindakan atau masalah keperawatan yang kita angkat biasanya adalah otomatis ini bersihin jalan nafas, karena sudah terlihat seperti itu ya, ada obstruksi di situ, ada hambatan. Nah, hambatannya apa? Ada benda asing, yaitu dari makanan tadi, seperti itu. Nah, kalau sudah kita memahami dari pengertiannya, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita di sini lihat di kategorinya. Dia kategori fisiologis ya. Ada beberapa poin di kategori ini. Jadi yang pertama itu ada spasme jalan nafas, kemudian hipersekresi jalan nafas, disfungsi neuromuskuler, benda asing dalam jalan nafas, adanya jalan nafas buatan, sekresi yang tertahan, kemudian hiperplasia dinding jalan nafas, proses infeksi, respon alergi, dan efek agen farmakologis atau misalnya obat anestesi seperti itu. Kemudian ada yang yaitu karena situasional ya, jadi ada merokok aktif dan juga terkadang dalam polutan. Nah, kondisi di dalam fisiologis itu atau kategori tadi itu ada dua kategori, fisiologis dan situasional. Kita harus tahu dulu mana yang lebih menyebabkan diagnosa ini bisa kita angkat seperti itu sesuai dengan kondisi pasien. Nah, kemudian ini biasanya kondisi fisiologis ini atau juga situasional ini termasuk dalam etiologi. Jadi dalam menegakkan diagnosa itu ada 3 komponen, ada problem, kemudian etiologi, dan juga simptom. Jadi PES ini problemnya itu didapat dari DSTU, kemudian etiologi apa yang menyebabkan masalah keperawatan ini bisa kita angkat dari etiologi atau penyebabnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah simptom. Simptom ini biasanya diangkat dari data subjektif dan juga objektif. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengetahui etiologi dari kategori yang ada di sini di SPKI, kemudian kita harus melangkah ke jenjang selanjutnya, yaitu ke datanya atau simptomnya, data subjektif ataupun juga objektif. Nah, karena bersihin jalan nafas ini, kalau misalnya dia itu ada 2 kategori ya, saya lupa, ada 2 kategori, yaitu ada mayor dan juga minor. Jadi ada mayor, kalau mayor itu data dia penguat. Nah, di sini biasanya di dalam SPKI itu harus mencakup 2 atau 3 data mayor yang ada di SPKI, kemudian ditambah 1 data minor di SPKI, baru kita bisa mengangkat diagnosa tersebut menjadi suatu diagnosa yang lengkap seperti itu, atau bahkan dia itu termasuk dalam kategori prioritas. Oke, selanjutnya adalah di sini data mayornya, data subjektifnya tidak ada. Jadi yang mengatakan adalah keluarga pasien atau yang mengantar pasien seperti itu. Nah, kemudian data objektifnya ada batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing, bronki kering, mekonium di jalan nafas. Nah, ini data objektif atau data pengamatan yang dia itu masuk kategori mayoritas. Kemudian yang data minoritas ada subjektif, ada dyspnea, sulit bicara, ortopnea, kemudian ada data objektifnya gelisah, cyanosis, bunyi nafas menurun, frekuensi nafas berubah, dan pola nafas berubah. Nah, dalam kita menegakkan diagnosa kita harus memegang hal tersebut. Nah, kemudian baru nanti kita akan mengetahui kondisi klinis yang terkait itu apa, seperti itu. Nah, yang pertama adalah
tadi di dalam problem ada DS dan juga DU. Nah, problem inilah yang mengangkat atau mengantarkan kita untuk mengambil masalah bersihan jalan nafas tidak efektif, seperti itu. Nah, kalau kita caranya mengangkat diagnosa atau menyusun diagnosa secara lengkap yang berbunyi bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi judulnya kita tulis terlebih dahulu ya. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan etiologi. Jadi problem berhubungan dengan etiologi. Jadi etiologinya itu kita lihat, kita sesuaikan. Kita tidak bisa menuliskan semua yang ada di sini. Kita harus memilih salah satu. Nah, memilih salah satu itu lebih disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, misalnya ada ada benda asing dalam jalan nafas. Nah, ini sesuai dengan data yang sudah kita temukan tadi ya, karena pasiennya tersedak berarti ada benda asing dalam jalan nafas. Berarti bunyinya bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan benda asing dalam jalan nafas ditandai dengan simptom atau data DSTU tadi itu. Nah, jadi berhubungan dengan, sekali lagi ya, penjelasan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan benda asing dalam jalan nafas, kemudian ditandai dengan atau dibuktikan dengan kita lihat data objektif yang kita denier itu ada apa. Misalnya tidak mampu batuk. Tidak mampu batuk, kemudian ada suara tambahan nafas, misalnya ada wheezing atau ronki, atau ditambah dengan batuk tidak efektif, dan pasien ini tidak mampu membatukkan secara efektif, seperti itu. Kemudian atau kita ambil juga dari data minor, ada dyspnea, sulit bicara. Nah, sulit bicara, kemudian ada gelisah, ataupun ada mungkin dari raut wajahnya itu ada tanda kebiruan atau cyanosis, seperti itu. Nah, baru kita bisa menyempurnakan suatu diagnosa itu menjadi bahasa yang betul ya, berdasarkan PES itu. Berarti bunyinya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan benda asing dalam jalan nafas dibuktikan dengan batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, kemudian baru nanti ditambahkan sulit berbicara dan gelisah. Nah, itu bahasa-bahasa atau cara menyempurnakan atau cara menyusun diagnosa berdasarkan buku SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Nah, itu caranya untuk mengupas buku SDKI dari PPNI ini yang wajib kita ketahui ya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.